Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempraktikkan drama yang berjudul Friendship with Cordelia. Saya Fahmi narator dan Pak Zania. Saya Arya sebagai Beni. Saya Albino sebagai Izan. Saya Fahri sebagai kakek Alvin. Saya Najwa sebagai Nerena. Saya Mazaya sebagai Azaya. Saya Rita sebagai Kaila. Pada siang yang begitu terang, matahari sudah tepat di atas kepala. 4 sekawan sedang mengerjakan tugas bahasa Indonesia dengan santai bercakap-cakap di ruang tengah. Ini gimana sih caranya? Jadi gini, Bukan ini sih. Ben, itu mau nunggunya aku. Kenapa diminum? Setelah beberapa menit, perut Benny terasa sakit. Ia baru ingat ia mempunyai asam lambung. Bentar deh, bukannya kau punya asam lambung? Iya juga ya, pantesan sakit perut. Udah, kamar mandi dulu deh. Rumah Azaya besar sekali, yang mana sih kamar mandinya? Apa itu? Wow. Kok Benny nggak balik-balik sih? Emang dia tahu di mana toiletnya? Lah gimana sih? Rumah kamu kan sangat besar. Kamu ini. Pun menyuruh Azaya untuk mencari Benny, dikarenakan Azaya lah sang tuan rumahnya. Saat Azaya mencari Benny, Azaya melihat ruangan yang bertulis dilarang masuk itu terbuka. Kenapa ruangan itu terbuka? Karena Azaya sangat bingung mengapa ruangan itu terbuka, Azaya memutuskan untuk mendatangi ruangan tersebut. Apa Benny ada di ruangan itu ya? Kan saya belum balik-balik deh. Masih sih ikut masak. Kan ini kemana? Apa kita mau ngecek juga? Boleh deh. Mereka berdua memutuskan untuk mencari Azaya dan Benny. Saat mereka sedang bingung mereka harus kemana, Kaila melihat satu ruangan yang terbuka. Itu ruangannya terbuka. Ada dekat ke situ aja. Emang boleh? Kan kita lagi di rumah orang. Yaudah, mau gimana lagi? Mau teman kamu ketemu gak? Ya udah ya. Mereka memasuki ruangan itu. Rasanya sangat aneh bagi mereka karena dunia sekitarnya jelas bukan di bumi. Aku sedang ada di mana ya? Woi Ben, Kok ada tempat seperti ini di rumahku? Kamu gak apa-apa, Ben? Ini di mana? Kok ada tempat seperti ini? Di Aku pun rumah? tidak tahu. ini seperti di pedesaan gitu ya. Kalau desa ini ternyata dihuni oleh setan bagaimana? Ngawur kamu. Udah, ayo kita cari bantuan saja. Keempat teman tersebut berjalan tanpa tawanan. Di desa itu terlihat sangat sepi. Tak seorang pun terlihat. Setelah beberapa menit di jalan, mereka bertemu dengan seorang kakek. Apakah kalian penasaran? Iya, Kek. Rumah kalian di mana? Rumah kami bukan dunia ini, Kek. Oh, mari ikut kakek. Terus Kek, ini tempat apa sih? Kamarnya sangat aneh. Ini namanya dunia Cordelia. Oh, Mari sini masuk. Nereza, siapkan untuk orang. Zak, kok ada barang gitu sih? nggak tahu ibunya berapa kali. Kamu kok ngomong bener dong? Kek, kita bisa pulang lagi nggak, Kek? Tentu bisa. Cuma karena dunia ini memiliki banyak aturan, sehingga Langsung pada intinya aja dong, Dek. nah, terima kasih Nere. Dia ngomongnya cuma satu kata atau gimana? Iya Mas Ben, lanjut lagi Kek. Iya, jadi kalian tentu ingin ke dunia kalian masing-masing kan? Nah, di dunia ini tidak ada yang gratis, seperti yang kakek bilang. Di dunia ini berlandaskan dengan kebaikan, jadi kalian harus membuat kebaikan dulu sebelum kalian balik dari dunia ini. Kebaikan dalam bentuk apa, Kek?
kebaikan seperti menolong orang, dan tentunya menolong saya. Ya, modus kamu kayak kalau butuh bantuan bilang aja dong. Oh, Bantuan dalam hal apa kayak bantu bersihin anak kakek? Oh bukan, ini urusan pribadi kakek. Apa urusan kami dengan urusan kaki itu? Itu merepotkan kami namanya. Azaya jangan bicara seperti itu. Kenapa? Memang betul. Kenapa? Memang betul. Ini bukan urusan kami. Aku tidak mau campur. Terima kasih. Azaya tunggu Za. Apa sih? Kamu kenapa sih? Kamu ingin keluar dari dunia ini? Tidak. Dengan cara seperti itu sangat tidak masuk akal. Kaki itu hanya ingin memanfaatkan kita. Kamu harus ingat perkataan kakek bahwa dunia ini dilandaskan oleh kebaikan. Bagaimana jika itu hanya hubungan semata? Jika kaki itu hanya ingin menjebak kita? Kamu tidak boleh seperti itu, Za. Karena kamu kita berada di sini. Dasar merepotkan. Jahat. Apa? Kamu menyalahkanku. Aku tuh tidak pernah tahu apa di balik pintu itu dan kamu seenaknya buka pintu itu. Jangan salahkan Benny, Za. Dia juga tidak tahu apa yang ada di balik pintu itu. Sudah. Jika kita bertengkar terus seperti ini, kita tidak akan menemukan jalan keluar. Benar, bagaimanapun juga Benny teman kita. Dan di dunia yang asing ini kita harus terus bersama. Sudah, aku malas dengan orang naif. Aduh, ini semua salah aku. Enggak, ini bukan salahmu. Ya mungkin sedikit sih. Lalu kita harus bagaimana? Bagaimana dengan teman-teman itu? Dia tidak mau, Kek. Aduh, bagaimana kalau dia bertemu dengan Nere? Nere aja berbeda dari makhluk di dunia ini. Dia seperti tidak berasal dari dunia Badelia. Dulunya Nere aja memang baik, cuma karena suatu hal dia berubah menjadi seperti itu. Lalu apa hubungannya kalau Azaya bertemu dengan Nere? Jika Azaya bertemu dengan Nere bisa mengurangi Azaya. Baik banget dong, Kek. Iya. Kita harus cari Azaya. Aku harus kemana ini? Aku tidak mau membantu kakek itu. Bagaimana jika kakek itu berbohong? Azaya sudah berjalan di sangat jauh. Azaya bingung dia harus kemana. Tak jauh dari mana Azaya berdiri, dia melihat orang yang waktu itu menyuguhi dirinya minuman sedang duduk. Aku tidak asing. Hei, bukan kamu yang di rumah kakek tadi? Iya. Apa yang tadi memberiku minuman? Sebentar. Mengapa kamu bisa berada di sini? Mana teman-teman? Tidak tahu. Aku mau dengan mereka. Kenapa? Mereka ingin membantu kakek itu. Lalu, kenapa kau tidak ingin membantu kakek itu? Aku merasa kakek itu hanya ingin menjebak kita. Aku juga tidak percaya. Apa kau tidak bingung? Mengapa kau bisa berada di sini? Tentu aku bingung. Apa kau tidak tahu bahwa sebenarnya orang tuamu menyembunyikan tempat ini dari kita? Awalnya aku bertanya kepada orang tuaku, mengapa ruangan itu tidak ada yang pernah menempatinya? Dan mereka bilang bahwa itu hanya gudang. Dan kau percaya? Tentu saja, karena saat itu aku masih kecil. Saat aku melihat ruangan itu, aku saling membukanya. Tapi aku tidak ingin menerima dalam orang tua aku. Apa setelah kamu berada di sini, kamu tidak membenci orang tuamu? Mau membenci mereka? Ya, karena mereka tidak memberitahu tentang ruangan itu. Entahlah, aku bingung dengan semua ini. Seharusnya kamu marah aja ya. Mereka telah berbuat jahat dengan menyembunyikan tempat ini darimu. Apa maksudmu? Tempat ini bisa dibilang menyenangkan. Kamu tidak dipusingkan oleh masalah, tanggung jawab, atau apa-apa yang tidak dibilang. Benarkah? Kamu tidak percaya padaku? Tidak apa, ini salahku saja sih. Tapi lebih baik kamu tidak percaya kepada teman sendiri. Bukannya kamu cucu dari kakek itu? Ya sih, hanya saja kakek itu jahat. Masa dia ingin merubahku kalau aku sudah sempurna? Mengapa aku harus dirubah? Percaya kepadaku dan kau akan selamat. Di lain tempat, Ayla, Izan, dan Benny sedang berdebat. Kakek Kavin berusaha melerai, namun hasilnya nihil. Bagaimana ini, Izan? Teman kita dalam bahaya. Kenapa kamu percaya kepadaku? Aku tidak tahu, Kayla. Harganya? Aduh,
Kenapa kamu sangat terburu-buru? Buku ini harus diserahkan ke perpustakaan. Tapi Bapak tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Terima kasih ya sudah menolong. Ya, terima kasih. Tidak apa-apa. Nah, ini siapa kek? Jadi saya harus membantuin. Oh, baiklah. Terima kasih ya sekali lagi sudah menolong saya. Iya, sama-sama. Mereka lanjut berjalan mencari Anton. Dari kejauhan, Kayla melihat dua orang yang sedang duduk. Kayla yakin itu Azaya, tapi ia bingung siapa yang di sampingnya. Seperti Azaya, tapi dengan siapa? Itu seperti Nere. Ya, Reza. Iya, Kamu ngapain sih? dia kejar Azaya. Dia tuh hanya ingin menjebakmu supaya kamu tidak bisa keluar dari dunia ini. Cara apa sih? Serahkan saja. Dan beragam polos kamu. Sebaiknya kamu berlatih menjaga ucapan tua itu, Kayla. Kamu sudah melakukan apa kepada Azaya? Aku hanya memberi nasihat kepadanya. Apa? Bahwa kalian hanya ingin mencegahnya menemukan kebahagiaannya. Kalian jahat. Cukup, Nere. Kakek membentakku. Kamu sudah terlalu, Nere. Karena mereka kakek membentakku. Mereka berusaha untuk merubahmu, tapi kamu malah bertindak seperti biasanya. Saya sudah capek. Sekarang kamu diam. Sudahlah, aku pun sudah bosan dengan jalan itu. Nere, mengapa kamu meninggalkan begitu saja? Memang kenapa? Kamu juga lebih percaya kepada mereka. Kata siapa? Aku lebih percaya sama kamu, Nere. Bohong. Nere, Jadi apakah kita bisa keluar dari sini, Kak? Aku tidak yakin, karena misi utama kalian belum selesai kan. Lalu misi utama kami apa? Misi utama kalian adalah merubah cucuku menjadi baik. Cuma aku tidak yakin, karena dia terus seperti itu. apa Nere seperti itu sendiri dulu? Tidak, dulu Nere orangnya baik. Cuma karena orang tua yang meninggal, dia berubah menjadi baik. Bagaimana kalau kita berbicara dulu kepada dia? Aku tidak yakin. Kita bicara saja dulu, dan nanti dia akan berubah atau tidak. Jangan lupa ya. Nere, Mengapa kalian di sini? Nere, aku tahu kamu sangat kehilangan orang tuamu, tapi kamu tidak boleh menjadi seperti itu, Nere. Kamu akan kecewa jika melihat anakmu menjadi tidak baik. Dan kamu kalau ada di sampingmu, Nere, kamu tidak cukup kirimkan doa saja. Kamu mana yang ingin melihat anakmu menjadi tidak baik? Nere, kasihan kakek, dia sudah tua. Dia juga merasakan kehilangan atas kepergian anaknya. Tapi kakek harus kuat. Dia tidak ingin membuatmu sedih, Nere. Kita juga sangat tahu bagaimana rasanya kehilangan seorang yang kita sayangi. Akan tetapi, bukan berarti kita menjadi jahat jika orang itu pergi dari hidup kita. Kamu masih punya kakek, Nere. Sekarang sudah mau menjaga kakek. Semangat, kamu pasti bisa menghadapi semua ini. Kalian sudah selesai, nak. Kalian bisa pulang ke dunia kalian kembali. Makasih, nak. Sama-sama, Kek. Kami pamit dulu ya, Kek. Terima kasih. Pesan moral dari drama Dunia Padelia ini adalah jika ada temanmu yang berbuat kesalahan, tegur dia dan bawa dia balik kepada kebenaran. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.